Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini hari Selasa, sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita, aktivitas kita, dan juga segala kegiatan-kegiatan kita hari ini, kesibukan-kesibukan kita mau diterangi oleh firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, memberikan kebenaran, memberikan hikmat kepada kita, supaya kita juga mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-135 ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 135 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian daripada ajakan pemazmur untuk memuji Tuhan. Bahkan dia mengajak hamba-hamba Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di situ dikatakan adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mau menjadi saksinya Tuhan, orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, dan orang-orang yang mencari Tuhan. Dia mau ajak semua orang untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan hari ini kita diajak untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya kepada kita, kenapa kita harus memuji Tuhan? Pemazmur menyampaikan beberapa alasan kepada kita. Mari kita lihat. Yang pertama, dari judulnya saja, hanya Tuhan yang patut dipuji. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena memang hanya Tuhan yang patut dipuji. Tidak ada yang lain. Tuhan satu-satunya yang kita puji. Allah Israel adalah Allah kita. Dan Allah Israel dulu itu juga adalah Allah yang kita kenali dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, pemahaman kita sampai saat ini, Allah itu satu, tetapi memiliki 3 kepribadian. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Allah Anak yang menyelamatkan, menebus kita. Kenapa kita harus ditebus? Karena kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga Adam yang menjatuhkan dosa itu kepada manusia-manusia sehingga menurunkan dosa warisan. Kita tidak akan pernah diselamatkan karena diri kita. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan karena diri kita. Karena kita semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Kita sudah menjadi musuh-musuhnya Allah. Itu. Makanya kita perlu ditebus dan diperdamaikan. Itulah teologi kita. Dan kita jangan mau disesatkan dengan pengertian orang lain. Apalagi dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan disalibkan. Kita sedang menghina Yesus ketika Yesus disalibkan. Karena apa? Karena kita sudah menista dia, menghina dia. Ya kan? Padahal bagi orang Kristen justru salib itu memang jalan penghinaan itu. Ya, dia yang tidak berdosa menjadi dosa hanya untuk karena menebus kita, manusia yang berdosa. Jadi benar. Jadi jangan mau dikecohkan. Ya kan, kalian sudah menghina Yesus katanya gitu. Buat kita, saya tertawa-tertawa saja kalau ada orang-orang, ya maaf, yang dari oknum-oknum Islam yang ngawur, ya, yang selalu berupaya untuk apa? Untuk memberikan penyesatan-penyesatan kepada kita, apalagi secara khusus mereka yang mau ikut campur dalam grup-grup Kristen. Buat saya terus terang, saya akan apa? Akan melayani mereka dengan apa? Dengan pemahaman-pemahaman yang saya mengerti tentang apa? Mereka sendiri. Ya. Tetapi terus terang, buat yang berdebat terbuka, buat saya tidak berguna itu. Tidak ada gunanya. Hanya membuat satu-satu sama lain itu sakit hati saja. Coba bayangkan kalau mereka menyatakan tentang Yesus, menjelek-jelekkan Yesus, dan saya menjelek-jelekkan Muhammad. Bagaimana? Ya kan, tidak berguna semuanya. Jadi biarlah kita menjalankan apa yang kita pahami dan kita imani. Lakukanlah itu. Tetapi ketika ada orang yang merusak agama kita, menyesatkan kita, maka terus akan jawab dengan apa? Dengan mengatakan bagaimana keadaan mereka juga, begitu, supaya mereka mengerti
Alkitab ini luar biasa, ini otentik. Sekalipun ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini sudah dikorup, katanya sudah dikelirukan macam lah ini. Ya, buat kita gak usah ini dengan itu. Gak usah menjadi terkecoh dengan itu. Terus saja percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini, ya dan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang pertama. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Yang kedua saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat 3, sebab Tuhan itu baik. Jadi Tuhan itu baik, makanya kita memuji Tuhan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan itu baik bagimu? Kalau Tuhan itu baik bagimu, maka pujilah Dia. Itu ajakan. Jadi pemazmur sendiri mengajak orang-orang karena memang dia merasakan bahwa Tuhan itu baik. Semalam kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan itu bagi pemazmur. Apalagi kalau kita lihat Mazmur, selalu saja dia menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu. Baru yang kemudian saudara-saudara, dia telah memilih Yakub. Artinya telah memilih bangsa Israel menjadi menjadi umat pilihannya. Nah sekarang kenapa sampai kepada kita? Karena memang Israel tidak mau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Dan sekarang disampaikanlah kepada seluruh umat manusia yang menerima Dia. Itu, kita adalah orang pilihan-pilihan Tuhan. Amin. Oleh karena itu makanya kita orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, puji Tuhan. Puji Yesus. Itu. Ya. Kemudian kenapa kita harus memuji Tuhan? Di ayat 5 dikatakan Tuhan itu maha besar. Hanya Dialah Allah yang maha besar. Jadi saudara-saudara, dari sejak dulu, kan ada bahasa Allahu Akbar. Sejak dulu perjanjian lama sudah menyatakan itu kepada kita. Ya. Jadi oleh karena itu jangan mau dikecohkan lagi dengan banyak hal. Jadi kita memuji Tuhan karena memang Allah itu maha besar. Yang berikutnya, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan berkuasa. Di sini dikatakan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dia berkuasa. Hanya kuasa Tuhan yang paling luar biasa. Itu. Makanya kita harus puji Tuhan. Baru yang terakhir yang saya boleh pahami, ya. Dia membebaskan orang-orang atau orang Israel dari perbudakan. Ya, di sini dikatakan Dialah yang memukul mati anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda mujizat ke tengah-tengah hai Mesir, ke tengah-tengahmu hai Mesir, menantang Firaun dan menantang semua pegawainya. Jadi Dia adalah Allah yang membebaskan. Saudara-saudara, Dia juga Allah yang membebaskan buat kita. Dia yang memberikan kelepasan, kelegahan dari pergumulan, yang membebaskan kita dari persoalan-persoalan dan sebagainya. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Hebat bukan? Dan Allah yang mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, mari puji Tuhan. Ya, Dia sudah memilih kita. Makanya hari ini dari ayat 13 sampai 14, ya Tuhan namamu adalah untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya kita harus memuji Tuhan. Nama Tuhan itu yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus sekarang. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya. Ingat saudara-saudara, Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya. Hanya kepada orang-orang yang Dia pilih dan Dia selamatkan, Dia akan melakukan keadilan. Dia akan membela setiap orang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah ragu sedikit pun dengan Tuhan kita. Maju terus, semangat terus. Dan Dia sayang kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya di sini dikatakan maksudnya adalah orang-orang yang selalu mencintai Dia, mencari Dia, orang-orang yang mau bersaksi baginya. Maka Dia akan sayang kepada setiap orang yang menyaksikan Dia, yaitu kita hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami terus memuji pemuji-pemuji-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah semangat mendengarkan firman Tuhan. Jangan lalu satu hari tanpa firman Tuhan bersama dengan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.